Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad arzaqana birizqin ma'mur. Ashhadu an la ilaha illallah innahu huwash syakur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi qad 'allamana wa arsyadana ila zamanin mahirin biqalbin khashi'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita dan semangat kita untuk melaksanakan salat Jumat nantinya dengan sukacita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat merubah kehidupan kita dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji yang diajarkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah berbahagialah. Diceritakan suatu hari Nasruddin Hoja, beliau mendatangi warung di mana ada orang-orang berkumpul di situ. Dia mendengarkan celotehan dari orang-orang tersebut. Ada yang cerita tentang sakitnya, ada yang cerita tentang tak ada duit, ada yang cerita tentang kesulitan hidupnya, ada yang cerita keluarganya berantakan. Sampai akhirnya Nasruddin membuka cerita, lalu dia bercerita hingga akhirnya orang-orang yang tadinya tampak tidak gembira, tidak bahagia, tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan cerita Nasruddin itu. Keesokan harinya Nasruddin datang lagi ke warung yang sama dengan orang-orang yang sama juga.
Mereka menceritakan keluh kesah hidupnya. Lalu Nasruddin menceritakan cerita lucu kembali dengan cerita yang sama seperti hari kemarin. Karena sudah diceritakan, ada yang tertawa, ada yang tidak. Besoknya dia juga mendatangi warung itu dan cerita yang sama, cerita lucu tersebut. Hanya sedikit saja yang tertawa. Lalu keesokan harinya kembali dia mendatangi warung itu. Lalu dia cerita tentang kelucuan dengan cerita yang sama seperti hari pertama dia berjumpa dengan orang-orang di situ. Sampai orang-orang yang di situ itu marah kepada Nasruddin. Kenapa kamu menceritakan ini berulang-ulang, Nasruddin? Kami tidak senang. Apa jawab Nasruddin? Jika cerita lucu yang diceritakan berulang kali kalian tak bisa tertawa, lantas mengapa kalian mengeluhkan masalah-masalah yang sama berulang-ulang? Akhirnya mereka tertawa lagi. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita itu selalu mengulang-ulang cerita yang sama dalam kehidupan. Tapi sayangnya yang sering kita ulang itu yang gak enaknya. Kita sering mengulang keluh kesah kita. Kita sering mengulang kegelisahan, kesulitan. Pokoknya segala cerita-cerita yang negatif itu selalu yang berulang-ulang diceritakan. Maka dari cerita ini kita dapat ambil sebuah intisari bahwa semakin kita terus mengulang-ulang cerita-cerita yang tidak enak itu, maka kita sebenarnya telah menciptakan realitas kehidupan yang kita ceritakan berulang-ulang. Tapi sebaliknya, ketika kita menceritakan hal-hal yang enak, hal-hal yang penuh kebahagiaan, maka kebahagiaan itu yang akan datang menyertai kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58 dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan yang dua itu, falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita lihat secara susunan redaksi yang biasa, seharusnya katakanlah hendaklah berbahagia dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Itu misalnya, itu dia kan kalimat yang biasa kita gunakan. Tapi justru kalimat katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah didahulukan kata itu, baru ada perintah bergembiralah, berbahagialah. Apa maksudnya ini? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwirnya. Quddima ala mu'allaqati, didahulukan bentuk daripada pesan tadi, lil ihtimami bihi lil muslimin, supaya umat Islam, supaya orang-orang itu terpusat fokus, wal ifadatil qasri, dan untuk membatasi sesuatu dari yang lain-lain selain daripada karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi kata Imam Ibnu Ashur tadi, kalimat didahulukannya karunia Allah, rahmat Allah, baru perintah agar kita
kita itu terfokus kepada yang dua ini. Karena tidak ada lagi yang lain. Apa lagi yang membuat kita bahagia kalau enggak karunia Allah dan rahmat Allah? Coba kita tanya ke dalam hati kita, apa yang membuat kita bahagia selain dari karunia Allah dan rahmat Allah? Saya rasa tidak ada lagi yang lain. Itulah satu ayat yang sangat syarat dengan isyarat yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ashur, bahwa kalau sudah kita dapat anugerah Allah itu, kalau kita sudah merasakan kasih sayang Allah itu cukup membuat kita bahagia. Tak ada lagi yang lain. Jadi dalam surat Yunus ayat 58 tadi, upaya kita untuk selalu bahagia mengisi kehidupan ini, yaitu dengan menyikapi karunia Allah. Itu yang pertama. Karunia Allah itu cukup banyak. Asalkan kita tepat menggunakan karunia Allah itu, maka kita akan bahagia. Uang yang kita dapatkan dari hasil kerja, karunia Allah, kita gunakan untuk membelanjakannya ke jalan Allah, untuk istri, untuk anak-anak kita. Ikhlas kita menerima karunia Allah, ikhlas pula memberikannya itu karena Allah, itu akan membawa kebahagiaan. Kita membelikan kendaraan, kita beli sepeda motor, kita beli mobil, dan kita gunakan kendaraan itu untuk kebaikan. Itu sebuah kebahagiaan. Tapi lain cerita kalau karunia Allah tadi dapat duit, baru gajian beli narkoba, baru gajian ke tempat-tempat prostitusi, baru gajian main judi. Ini kebahagiaan semu namanya, yang hanya sebentar saja, yang akan menghabiskan, menggerogotin kantong-kantong rezeki kita. Dia tidak akan kembali ketika karunia Allah itu kita gunakan ke jalan maksiat. Tapi karunia itu akan bertambah ketika kita gunakan karunia itu di jalan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Lalu kemudian yang kedua, jalan kita untuk bahagia itu sesuai dengan surat Yunus ayat 58 tadi, merasakan kasih dan sayang Allah di dalam setiap waktu. Ini yang perlu kita rasakan. Jadi ternyata apa-apapun yang ada di dalam hidup ini, kejadian, kebahagiaan, bahkan terkadang ada ujian dan kesulitan, itu semata-mata karunia Allah. Dan karunia Allah itu besar, sangat besar. Saking besarnya karunia Allah itu, saking besarnya rahmat-rahmat Allah itu, sebenarnya kita tidak ada waktu untuk bersedih-sedih hati yang berlalu-lalu. Kata Steve Maraboli, the happiness is not absence of problems, it's ability to deal with them. Bahagia itu bukanlah absen, artinya bukan tidak ada masalah. Jadi kita menganggap kalau yang namanya bahagia itu tidak ada masalah, bukan. Tapi justru di balik masalah itu, it's ability to deal with them. Kita menghadapi masalah itu rupanya jalan kebahagiaan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, mencari solusi masalah, tidak lari dari masalah, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, itu lebih lega dibanding kita melarikan diri tak bertanggung jawab atau lempar batu sembunyi tangan. Karena kalau kita menghadapi masalah, maka masalah itu selesai, hati lega, perasaan pun bahagia. Itu. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya yang instan,
Tapi kebahagiaan itu juga terkadang terjadi secara step by step, perlahan demi perlahan. Nah, kadang Allah memberikan kita masalah, kadang Allah memberikan kita ujian. Sebenarnya Allah mau melatih rasa bahagia kita itu. Karena kalau kita terus senang, bahagia terus, akhirnya mati rasa. Makanya timbullah jenuh, timbullah bosan, karena hidup ini monoton, stagnan dia. Tapi dengan adanya problem, kita mencoba untuk berpikir, mencari jalan keluar. Itu satu hal yang sangat mengasyikkan, nikmat. Nah, itu rahmat Allah. Tidak usah kita bersedih-sedih hati, terlalu berlarut-larut dalam kehidupan. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau sebutkan, inna min khiyar ummati qauman yadhakuna jahran min sa'atillahi azza wa jalla. Sesungguhnya sebaik-baik daripada umatku adalah qaumun yadhakun, satu kelompok orang-orang yadhakuna jahran, yang mereka tertawa lepas gembira min sa'ati rahmatillahi azza wa jalla, karena luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang insan yang jarang sedih. Nabi itu sangat jarang sedih. Beliau sampaikan hadis tadi, beliau membuktikan bahwa dalam kehidupan banyak kegembiraan yang dirasakan Rasulullah. Bahkan di kala-kala sulit, ketika beliau mau dibunuh pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dengan tenang mengatakan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah beserta kita. Jadi orang-orang yang tertawa gembira, tertawa lepas, tanpa beban, mereka adalah khiyar ummati, kata Rasul, sebaik-baik umat. Karena mereka bergembira, mereka tidak mengeluh, mereka selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Sedikit, banyak, sedang, mereka tidak memperhitungkan jumlah, tapi mereka merasakan begitu besarnya karunia ataupun rahmat yang diberikan Allah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Saya tutup dalam sebuah kisah di mana ada salah seorang mengadu kepada Abu Nawas. Abu Nawas, rumahku itu rasanya sempit dan sumpek sekali. Gak ada rasa bahagia dan gembira di dalamnya. Tambah lagi kemanakan istri di rumah. Aku orangnya nggak pengen banyak masalah, nggak mungkin ku usir kemanakan itu. Dalam rumah kecil, banyak orang di dalam. Apa kata Abu Nawas? Begini aja, kau beli seekor ayam, oke, dibelinya lah seekor ayam. Besok kau datang lagi sama aku. Bagaimana keadaannya setelah kau beli ayam di rumah? Ya, nggak ada perubahan pun. Apalagi tambah ayam, agak sedikit bertambah rasanya beban. Oke, kalau begitu kau beli kambing. Diturutinya nasihat Abu Nawas, dibelinya kambing. Besoknya makin susah Abu Nawas, apalagi ada kambing itu repot menjaganya. Kalau begitu besok beli lembu lagi. Dibelinya juga lembu. Besoknya datang, dia menghadap Abu Nawas, dia bilang, aduh makin ribet, makin sumpek, makin bau rumah. Dah kecil, ada ayam, ada kambing, ada lembu. Sekarang beli lagi onta. Belilah kawan tuh onta. Baru besoknya datang lagi menghadap. Gimana keadaan rumahmu? Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang kami nggak ada yang tidur di dalam, tidur di luar semuanya. Jadi siapa yang di dalam? Ya, yang di dalam ya kambing, ayam, onta, sapi, semua di dalam rumah.
Oke, kalau begitu coba jual onta. Baik. Besok dia menghadap mana? Setelah dijual onta itu, ya lumayan lah. Tadi yang tidur di luar semua udah ke dalam. Sekarang jual sapi itu. Begitu dijual, gimana? Setelah gua jual sapi, ya syukurlah, nggak ada lagi sapi itu, agak mending sedikit rumah. Sekarang jual itu kambing itu, dan jual itu ayam itu sekaligus. Gimana? Setelah gua jual semua hewan-hewan, alhamdulillah, tak ada lagi beban, hatiku gembira sekarang ini. Nah, itulah dia. Jadi bahagia itu ada di hati, kata Abu Dawud. Biasakan diri kita itu jangan terbebani dengan segala hal. Sederhanakan segala sesuatu. Bahagialah dengan menerima karunia Allah, sekecil apapun itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur